Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alif Yusril Maulida dan Vera Nurfitasari akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab pada Pembelajaran Mufradat dengan Media Gambar Siswa Kelas 7 di MTS Darul Fikri. Dalam interaksi kehidupan manusia dibutuhkan alat komunikasi untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan sehari-hari. Salah satu alat komunikasi yang efektif adalah bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan baik akan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, mampu mengembangkan diri dalam masyarakat, mampu mempengaruhi lingkungannya, mampu mempengaruhi lingkungan sosialnya. Dan salah satu bahasa asing yang diajarkan di Indonesia adalah bahasa Arab. Hal ini dikarenakan mayoritas warga negara beragama Islam. Sebagaimana kita diketahui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang berbahasa Arab, dan untuk mengetahui ajaran Islam lebih dalam, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah ada 4. Yang pertama itu pelafalan, mufrodat, struktur kalimat dan makna. Rumusan masalah, beberapa masalah yang muncul pada penelitian ini yaitu yang pertama, kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab, kurangnya kreativitas guru dalam upaya meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, dan kurangnya pembendaharaan kosakata bahasa Arab yang dimiliki siswa. Batasan masalahnya yang pertama itu luas lingkup hanya meliputi informasi pembelajaran mufradat di MTS Darul Fikri, dan yang kedua itu informasi yang disajikan yaitu pengaruh media gambar dalam pembelajaran mufradat terhadap minat belajar bahasa Arab pada peserta didik. Rumusan masalah di sini yang diambil dari peneliti yaitu apakah media gambar dapat mempengaruhi minat belajar bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Darul Fikri, dan tujuannya itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan media gambar terhadap penambahan minat belajar bahasa Arab anak didik dalam pembelajaran mufradat. Dan penelitian ini mempunyai manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran. Dan yang kedua itu ada manfaat praktis, yaitu memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Dan manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut. Pada penelitian ini, manfaat teoritis pada penelitian ini dapat meningkatkan minat belajar bahasa Arab pada peserta didik dengan menggunakan cara yang baru dari sebelumnya, yaitu menggunakan media gambar. Dan manfaat praktisnya yaitu bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk melakukan pemilihan media pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan minat belajar bahasa Arab peserta didik dalam pembelajaran mufradat. Dan bagi siswa, penelitian ini diharapkan memberikan salah satu alternatif media pembelajaran yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan minat belajar bahasa Arab pada proses pembelajaran siswa. Dan bagi sekolah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan mengenai media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab siswa. Dan media pembelajaran diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan pendidik untuk mempermudah dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Dan karakteristik pada media pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran yang jelas, materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi, kebenaran konsep, alur proses pembelajaran jelas, petunjuk penggunaan jelas,
apresiasi, terdapat kesimpulan, mampu membangkitkan motivasi belajar siswa, terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan, memiliki intro yang menarik, gambar, animasi, teks, warna tersaji harmonis dan proporsional, interaktif, navigasi yang mudah, dan yang terakhir itu bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh siswa. Dan macam-macam media pembelajaran seperti bahan publikasi atau media acak seperti buku, bahan bergambar atau media gambar itu seperti atau bagan, grafik, dan diagram. Bahan proyeksi, contohnya film, slide, transparansi, bahan rekaman audio seperti tape recorder, termofek atau untuk membuat transparasi, dan bahan siaran itu contohnya program radio dan televisi. Bahan pandang dengar atau visual itu contohnya TV, film, suara, dan slide kaset. Dan salah satu media pembelajaran adalah media bergambar. Media bergambar adalah media yang paling umum dipakai, dan kegiatan selama penggunaan media gambar dilakukan ada langkah-langkah sebagai berikut. Merumuskan tujuan. Guru menggunakan gambar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa. Guru memperlihatkan gambar kepada siswa di depan kelas. Guru menerangkan pelajaran dengan menggunakan gambar. Guru mengarahkan perhatian siswa pada sebuah gambar sambil mengajukan pertanyaan kepada siswa secara satu persatu. Dan terakhir, guru memberikan tugas kepada siswa. Kelebihan media gambar yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Sifatnya konkret. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Dan selanjutnya, media gambar memerlukan biaya yang terjangkau dan mudah didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Dan kelemahan yang dimiliki media gambar itu antara lain, media gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera mata, dan yang kedua itu gambar foto benda yang terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Minat belajar adalah sebuah dorongan atau keinginan untuk melakukan proses perubahan diri atau tingkah laku untuk menjadi lebih baik, dan rasa ingin tahu untuk melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan, yang mana dorongan ini muncul karena dari dalam diri sendiri atau dari faktor dorongan luar. Indikator minat belajar antara lain perasaan senang, ketertarikan, menunjukkan perhatian saat belajar, keterlibatan dalam belajar, ikut berperan dalam proses pembelajaran, dan itu beberapa pendapat para ahli tentang indikator minat belajar dapat disimpulkan sebagai berikut. Adanya perasaan senang tadi terhadap pembelajaran. Selanjutnya adanya pemusatan perhatian dan pikiran terhadap pembelajaran, adanya kemauan untuk belajar, adanya kemauan dari dalam diri untuk aktif dalam belajar, adanya upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keinginan untuk belajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi atau apa hal yang telah dijelaskan oleh Saudari Vera. Selanjutnya yaitu tentang telaah penelitian terdahulu. Di sini kami mendapatkan 3 telaah penelitian terdahulu. Yang pertama milik Tarkan Suparman pada tahun 2020. Beliau meneliti dengan judul pengaruh media gambar dalam penelitian tentang hasil belajar pelajaran IPA pada siswa sekolah dasar. Yang selanjutnya ada milik Minawarti pada tahun 2020 yang di sini juga mengambil media gambar
dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat baca. Jadi yang kedua ini pengaruh media gambar terkait minat baca. Sedangkan judul yang kita ambil minat belajar bahasa Arab yang dimiliki oleh siswa di kelas MTS. Yang selanjutnya ada milik Wijaya A. Imansyah dan Marleni pada tahun 2022. Di situ juga tentang media gambar. Di sini juga terhadap minat belajar pada pembelajaran IPA. Nah, mengapa demikian? Bahasa Arab itu merupakan suatu pelajaran yang sangat penting, baik dalam segi memahami agama dan lain sebagainya. Untuk itu pada saat di era sekarang ini anak kurang minat dalam pembelajaran bahasa Arab dikarenakan mereka berpikir bahasa Arab adalah suatu hal yang sangat membosankan dan sulit. Jadi sebagai seorang guru atau seorang pendidik yang bertugas sebagai inovator, kita harus bisa membuat atau menginovasi baik dari strategi, media atau pembelajaran yang ada. Nah, yang kita ambil di sini yaitu sebuah media gambar yang mana memiliki banyak kemudahan dalam mengambilnya, juga mudah didapatkan dan lain sebagainya. Tidak perlu effort tinggi untuk menggunakan media gambar di sini. Jadi bisa dikatakan hampir semua orang bisa menggunakan media gambar ini. Lalu hipotesis yang kita ambil adalah implementasi media gambar terhadap pembelajaran siswa bahasa Arab itu apakah berhubungan atau bisa dapat berpengaruh atau tidak. Lalu pendekatan yang digunakan yaitu ya media gambar itu sendiri. Untuk lokasi yang kita ambil itu di MTS Negeri yang berlokasi di Desa Meringin, Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitiannya di sini kita ambil kelas 7. Kenapa? Karena kelas 7 di sini adaptasi dari atau latar belakang dari SD maupun MI. Dari MI kan dari MI anak sudah belajar terkait bahasa Arab atau sudah dikenalkan. Sedangkan yang dari SD atau sekolah dasar anak tuh masih belum belajar terkait bahasa Arab. Jadi masih campur antara alumni SD dan MI, mana yang belum belajar dan mana yang sudah belajar bahasa Arab. Lanjutnya untuk pengumpulan data kita menggunakan wawancara dan angket. Dan instrumennya terkait lembar wawancara dan angket sudah kami terterakan dalam makalah. Untuk tahap penelitian yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan dan pengamatan, dan yang ketiga observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.